Apakah benar Jokowi adalah seorang kingmaker? Makin kesini makin takjub dengan pola politik Jokowi yang sulit ditebak. Kenapa harus ada 3 paslon sekarang? Yang tadinya hanya kubu Anies dan kubu PDI. Terakhir adalah kubu Prabowo. Ketika suara Jokowi tak didengar oleh pihak Banteng. Ketika Mahfud MD yang akhirnya dipilih sebagai wakil Ganjar. Di sini Jokowi sudah tahu bahwa kubu PDI akan kalah oleh kubu Anies. PDI tidak akan mampu melawan kubu Anies. Terbukti, survei Ganjar Pranowo anjlok di mana-mana. Semakin anjlok usai debat Capres 4 dan 24 Februari kemarin. Di berbagai sumber media, Instagram, YouTube Live, TikTok Live, televisi, dan lain-lain. Ganjar benar-benar hancur suaranya. Untuk 10% saja berat, apalagi 20%. Andai tak ada Prabowo masuk sebagai capres ketiga dan sekarang berada di 0-2, sudah pasti kubu Anies akan menang telak. Terbukti suara kubu Anies sangat tinggi meninggalkan suara dari Ganjar. Masuknya Prabowo memecah suara dari kubu Anies dan PDI. Intinya Jokowi tidak mau program yang sudah dia kerjakan terhenti di tangan Anies. Karena Jokowi tahu kualitas Anies dan antek-antek Anies yang pro luar negeri. Jokowi siap menaruhkan reputasi politiknya untuk menaruh Gibran sebagai wakil Prabowo. Dengan konsekuensi politik dinasti. Dan terbukti pihak lawan menyalahkan Jokowi sebagai predikat dinasti politik. Toh Jokowi tidak peduli. Jokowi tetap maju dengan misi visinya. Iya, hanya Gibran yang bisa diandalkan untuk mendapatkan suara terbanyak dan tertinggi. Terbukti survei di mana-mana. Suara mereka nyaris dengan kemenangan 1 putaran 50% lebih. Jokowi yang pesimis dengan kemenangan PDI karena memaksakan diri memilih Mahfud MD yang notabene tidak memiliki partai. Sungguh kekuatan partai sangat mempengaruhi suara di pemilu nanti. Terbukti survei O3 Ganjar benar-benar hancur. Benarkah Cah Imin dan Mahfud MD adalah orang dalamnya Jokowi yang mengacak-acak 01 dan 03? Mereka selalu blunder seakan-akan disengaja. Padahal mereka berdua ini adalah orang cerdas dan punya prestasi kredibilitas tinggi. Dan ketika Jokowi tahu 01 dan 03 akan bergabung menjadi 04 untuk mengalahkan 02 yang terlalu superpower, Ahok muncul di 03. Why? Kita tahu Anies dan Ahok bagai air dan minyak. Mungkinkah adanya Ahok di 03 akan memecah persekutuan antara 01 dan 03? Mungkin saja seperti Cah Imin dan Mahfud MD bahwa Ahok juga orangnya Jokowi. Dengan kata-katanya yang manis, pintar mengolah kata, nyatanya itu sukses memperdaya banyak masyarakat. Survei Anies tergolong tinggi, sangat mungkin. Bila terjadi 2 putaran maka itu adalah 01 dan 02. Pada akhirnya, 02 akan menang 1 putaran. Bilapun nanti terjadi 2 putaran. Dengan skema yang ada, 03 akan bergabung ke 02, bukan ke 01.